Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya para siswi sekalian? Alhamdulillah. Sekarang Ustadz absen dulu. Nomor 1 Aisyah Akhira Eka Putri. Aisyah Khairunisa. Aisyah Rahmania Fasya. Baik, para siswi sekalian, ya tadi sakit 1, kemudian pindah 1 jadi tinggal 23. Sekarang silakan lakukan pembiasaan seperti biasa. Pagi hari diawali dengan membaca surat Anas. Silakan dipimpin salah satu. Para santri rahimakumullah tadi sudah melakukan pembiasaan dengan membaca surat pendek. Semoga semakin menambah keberkahan pada pembelajaran pagi hari ini. Baik, sebelum pembelajaran, bahwasannya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini nanti kita juga senantiasa melakukan pengamalan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah beriman, bertakwa, kemudian bergotong royong dan lain sebagainya ya. Jadi kita sebagai masyarakat yang kemudian berbhinneka tunggal ika senantiasa tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah ya kita akan melakukan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, yaitu materinya yaitu teks ceramah. Nah, apakah ada dari peserta didik atau dari siswi sekalian yang sudah pernah melaksanakan atau melakukan ceramah kira-kira? Sudah ada yang pernah? Sudah ada yang pernah ya. Kira-kira ceramah itu sendiri apa kira-kira? Apa? Menyampaikan. Oke, menyampaikan apa kira-kira? Menyampaikan pesan, pendapat atau motivasi. Kemudian di dalam tujuan pembelajaran ini kenapa kita kemudian mempelajari teks ceramah? Karena teks ceramah itu manfaatnya sangat banyak sekali ya. Di antara nanti dapat menambah kepiawaian kita, juga kemudian bermanfaat ketika nanti kita sudah lulus di SMA ya, jadi mahasiswa, kemudian suruh ceramah, buat teks ceramah atau di masyarakat itu tentunya kita bisa. Itu adalah tujuan dari mempelajari teks ceramah yang kemudian kita lakukan pada pembelajaran pagi hari ini. Yang berikutnya adalah yang kita peroleh, nanti kita akan memperoleh manfaat ilmu yang begitu banyak ya. Salah satunya adalah menyusun ceramah, karena kita tahu sendiri ceramah itu manfaatnya sangat banyak sekali. Seperti tadi malam itu ada pengundian urut ada yang tahu pengundian urut nomor peserta pemilihan pencoblosan nomor urut capres dan cawapres. Nah, ini tentunya menjadi hal yang sangat bumi. Kira-kira ada cawapres yang masih muda. Ada yang kenal namanya siapa? Gibran Raka Buming Raka berpasangan dengan Prabowo Subianto. Kemudian Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD. Kemudian Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Kalau tadi malam itu pengundiannya adalah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendapatkan nomor urut 2. Kalau nomor urut 2 itu tanyanya gini katanya. Lalu udah apa ini? Sarang hiu atau apa? Kalau
Ganjar Mahfud itu dapat nomor 3, ini metal ini ya. Kemudian kalau Anies dan Muhaimin nomor urut 1. Lah, setelah pengundian nomor urut itu masing-masing capres dan cawapres itu disuruh untuk apa? Hah? Menyampaikan bukan debat, tapi menyampaikan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini apa tadi? Nah, ceramah, sedikit menyampaikan ceramah sedikit. Kemudian ada yang berpantun ria dan ada yang menyampaikan beberapa gagasan secara singkat. Nah, itu salah satunya itu. Jadi orang itu kalau maju sudah sering buat teks ceramah, bisa memahami ceramah, pasti dia nanti akan bisa, nanti akan piawai. Loh, pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden saja dalam pengambilan nomor urut undian saja menggunakan yang namanya ceramah. Maka ini nanti sangat penting apa yang kemudian akan kita dapat dalam pembelajaran ini. Baik, silahkan sebelum pembelajaran mulai kita energi kita kumpulkan dulu, kita yel-yel dulu. Silahkan berdiri semuanya. Silahkan. Oke, saya berdiri semua ya. Saya hitungi 1, 2, 3, saya hitung tepuk hebat, kemudian kita yel-yel. Ya, siap ya? Siap. 1, 2, 3, tepuk hebat. Terima kasih, tepuk tangan. Silahkan duduk kembali. Kemudian di dalam pembelajaran pagi hari ini kita akan melihat apa yang kemudian disebut dengan yang namanya teks ceramah. Sedangkan ceramah, topik pembicaraannya bersifat pengetahuan, nasihat atau petunjuk. Yang kedua, sama sekali tidak terdapat interaksi antara pembicara dengan pendengar dalam pidato dan khutbah. Sedangkan dalam ceramah terdapat interaksi berupa tanya jawab antara pembicara dengan pendengar. Ketiga, pidato ditujukan untuk seluruh kalangan umum. Khutbah ditujukan hanya untuk kalangan penganut agama tertentu, sedangkan ceramah bisa umum dan umat agama atau kelompok tertentu bisa ceramah khusus. Keempat, pidato dilakukan pada acara dan tempat tertentu. Khutbah biasanya dilakukan di dalam tempat ibadah agama tertentu, sedangkan ceramah biasanya dilakukan di tempat ibadah, di kampus, di sekolah, di aula, dan sebagainya. Pengertian teks ceramah yang lebih tepat disampaikan oleh tim Kemdikbud yang menjelaskan bahwa ceramah adalah pembicaraan di depan publik atau umum yang isinya merupakan penyampaian informasi, pengetahuan, wawasan, dan sebagainya. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Kita masuk ke jenis-jenis ceramah. Ceramah terbagi atas 2 jenis, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Apa sih bedanya? Ceramah umum adalah ceramah yang ditujukan kepada halayak umum atau masyarakat luas. Di dalam ceramah umum ini keseluruhannya bersifat umum, artinya tidak ada batasan-batasan apapun terlebih dari segi audiens atau pendengar. Jadi bebas pendengarnya, mau muda atau tua, laki-laki atau perempuan, dia beragama apa, dari daerah mana, tidak ada batasan. Itu ceramah umum. Yang kedua yaitu ceramah khusus. Ceramah khusus adalah ceramah yang ditujukan kepada halayak tertentu dan bersifat khusus, baik itu materinya maupun pendengarnya. Contohnya peringatan 1 Muharram dalam agama Islam. Kita lanjut ke ciri-ciri ceramah. Ceramah mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dengan teks lainnya. Seperti apa ciri-ciri ceramah? Yang pertama, teks ceramah disampaikan oleh seseorang yang ahli dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, teks ceramah mempunyai struktur yang lengkap, biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian yang ketiga, isi teks ceramah sesuai dengan tema kegiatan yang sedang diselenggarakan. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam teks ceramah adalah
Demikian materi teks ceramah yang dapat kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur ya. Ya, betul sekali, ada struktur. Itu kata penting. Baik. Yang lain mungkin, silakan. Yang lainnya. Siapa? Ayo. Ada ini Mbak ini. Apa Mbak kira-kira kata Kaidah kebahasaannya menggunakan kata ganti orang pertama. kaidah Kebahasaannya menggunakan kata ganti orang pertama. kaidah kebahasaannya menggunakan kata ganti Orang orang pertama. Baik, tepuk tangan ya. Baik. Yang struktur tadi juga tepuk tangan dulu ya. Biasa. Ciri-ciri Ciri-ciri ya ciri-ciri apa ini? Ciri-ciri teks ceramah ya Ustaz gitu, ciri-ciri apa? Ya, hati-hati. Ada lagi cukup ya? Baik, Pak, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan, ayo duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Mawar melati tulis matahari. Mawar. Mana mawar? Oke. Kemudian di LKPD itu lembar kerja peserta didik mengembangkan kata-kata kunci menjadi kalimat. Kembangkanlah kata-kata kunci yang kalian terima menjadi sebuah kalimat yang bisa menjadi sebuah kerangka teks ceramah. Nah, ini belum membuat teks ceramahnya dulu, nanti ya di pertemuan berikutnya kita menggunakan, karena pembelajarannya menyusun teks ceramah berdasarkan kata-kata kunci. Nah, di situ kata kuncinya ada apa? Coba kelompok mawar. Pertama kata kuncinya apa? Hormat orang tua. Nah, kemudian kelompok melati kata kuncinya apa? Orang tua. Kelompok tulip kata kunci ketiga patuh. Kelompok matahari kata kunci keempat wajib. Kelompok kelima tidak ada yang jawab Ustadz Sulis, yaitu ridho. Nah. Atau para siswi juga harus di LKPD berikutnya nanti disusun atau dirangkai menjadi apa? Struktur ya, menjadi pembuka, isi dan penutup itu. Jadi pertemuan ini adalah membuat itu. Nah, nanti pertemuan berikutnya nanti tinggal mendemonstrasikan setiap perwakilan masing-masing kelompok itu. Dibuat apa namanya, dibuat kalimat saja. Terus kalau sudah atau kalimatnya sudah, oh berarti dilanjutkan halaman 19 ya, dijadikan membuat pembuka, isi. Saya minta bantuan yang ridho sekalian, siapa yang buat? Bisa ridho, kelompok mawar atau kelompok apa? Melati apa? Mawar ya? Ridho sekalian dibuat kalimatnya. Ya? Ya? Oke. Terus kalau sudah berarti ini kan ada 4. Di sini kan ada 3. Pembuka, kemudian isi dan penutup. Itu kan? Ya, jawabannya. Salam pembukanya coba sekarang dibuat masing-masing kelompok, berarti membuat semua. Berarti silakan. Masing-masing kelompok membuat. Coba nanti jawabannya pasti berbeda-beda. Ya, jawabannya pasti berbeda-beda. Silakan. Sebelas tiga dua ibaratnya kalau ya sangat dilayani. Gimana ini pembukaannya, woi? Ya, assalamualaikum.
Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Ya udah, semoga pada pagi hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Hai guys. Dan sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Itu yakin Allah ya Allah. Semoga Allah selalu memberkati. Semoga Allah serum kita. Semoga Allah selalu melindungi kita. Semoga Allah selalu senantiasa dan hidayahnya kepada kita. Terus habis itu segala puji bagi Allah. Enggak lah. Langsung aja. Habis itu gimana? Semoga Allah selalu segala puji lah. Ya wis segala puji ya. Segala puji syukur. Jangan kepada Tuhan yang Maha Esa. Segala puji. Semua yang kita lakukan kita wajib Melakukan apa yang kita lakukan. menaati perintah orang tua selama itu benar. Selama itu tidak menentang dari Islam. Kelompok Mawar, hormat orang tua. Kalimatnya bagaimana kelompok Mawar? Gimana kalimatnya? Ayo, gimana? Menghormati orang tua, menghormati orang tua Menghormati orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. merupakan kewajiban bagi Setiap setiap anak. anak. Oke, kemudian orang tua. Kalimatnya apa? Belum. Ini loh, kan ada orang tua, orang tua Pak wajib itu. Belum. Iya. Kelompok apa ini? Melati, baik. Buat orang tua apa? Nanti. Hormat kepada orang tua adalah sikap yang wajib kita lakukan. Kalau orang tua? Orang tua adalah orang yang berjasa sehingga kita wajib patuh terhadap perintahnya supaya mendapatkan ridhonya. Oke, mantap. Patuh. Patuh, kita wajib mematuhi perintah orang tua. Wajib. Sebagai orang anak, kita wajib berbakti kepada orang tua. Ridho. Ridho Allah berkata kepada orang tua. Oke, tepuk tangan semua. Dari kelompok pelatih. Sekarang matahari. Ya, matahari. Mana matahari? Hormat orang tua, kalimatnya apa? Hormat orang tua. Ayo. Apa? Hormat orang tua, kalimatnya? Salah satu caranya adalah hormati kedua orang tua kita. Orang tua? Kita. Orang tua. Oh, Orang tua, ayo. Orang tua. karena orang tua sudah banyak berjasa pada kita dan sudah sepatutnya sebagai anak kita harus berusaha membalas jasanya. Patuh. Gantian. Gantian. Nah, Patuhi perintah dan nasihat mereka, jangan malah membangkang. Wajib. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak. Ridho. Ridho Allah juga terkandung pada ridho orang tua. Oke. Kasih aplaus. tidak cukup untuk mengganti pengorbanan orang tua. Maka kita wajib menghormati mereka, wajib patuh pada mereka, dan sepatutnya kita membahagiakan mereka. Tak hanya itu, Rasulullah pun mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa ridha Allah tergantung ridha orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Begitu besar kemuliaan orang tua sehingga murka mereka
terhadap kita juga akan membuat Allah murka kepada kita. Kesimpulannya, ayo berbakti dan hormati orang tua kita. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus. Mas Hari siap ya? Siap maju ya? Tidak apa-apa, maju duluan itu malah bagus. Nanti tinggal santai. Ya. Nah, oke, silakan. Siapa yang maju perwakilan? Ayo. Nah, siapa yang maju? Kamu? Ya, ayo silakan maju. Ya, silakan. Ya, dibacakan teks ceramahnya. Nah, dari kata-kata tadi. Ya, tepuk tangan dulu biar semangat. Oke, silakan. Ya, silakan. Oke, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat, sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang karenanya lah kita dapat merasakan nikmat iman Islam hingga hari ini. Setelah kita ketahui bahwa seorang yang lahir di dunia ini tak lepas dari peran orang tua. Tanpa mereka, kita tak akan pernah lahir di dunia. Namun tak hanya melahirkan, namun mereka juga merawat, mengasuh, dan mendidik kita dari kecil hingga besar. Orang tualah yang sudah membesarkan kita. Tak jarang, mereka banyak sekali mengorbankan tenaga, pikiran, dan biaya yang tak sedikit untuk kita. Maka sudah sepatutnya sebagai seorang anak kita menghormati orang tua kita. Orang tualah yang banyak berjasa dalam hidup kita. Ibu telah mengandung kita, dan tak jarang seorang ibu rela mengorbankan nyawa demi anaknya tercinta. Begitupun dengan ayah kita. Walaupun bukan beliau yang mengandung kita, tapi beliaulah yang telah membiayai sekolah kita, membiayai hidup kita. Beliau rela bekerja di bawah panasnya terik matahari di hidup kita. Maka kita pun harus patuh kepada ayah. Begitu besar perjuangan kedua orang tua kita, bahkan di salah satu hadis dikatakan 2 gunung emas tidak cukup untuk mengganti pengorbanan orang tua. Maka kita wajib menghormati mereka, wajib patuh kepada mereka, dan sepatutnya kita membahagiakan mereka. Tak hanya itu, Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya bahwa ridha Allah tergantung ridha orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Begitu besar kemuliaan orang tua hingga murka mereka terhadap kita juga akan membuat Allah murka pada kita. Kesimpulannya, ayo berbakti dan hormati orang tua kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan silakan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Dari kesempatan ini? Ya baik, silakan. Nah, apa kesimpulan apa? Pelajaran pagi hari ini. Ulangi, kurang jelas. Orang tua itu adalah orang yang sangat berjasa di hidup kita. Karena sudah merawat, membimbing, dan pendidikan pertama itu juga jadi orang tua. Karena itu kita sepatutnya berbakti kepada orang tua kita. Ya.
Baik, terima kasih. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Lain? Cukup? Baik, cukup ya. Jadi kesimpulan dari kelompok matahari tadi, salah satu teman kita adalah orang tua adalah orang yang paling berjasa, sudah membesarkan kita mulai dari kecil sampai dengan seyogianya kita harus menaati dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena nanti kita juga mendapatkan ridhonya orang tua dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari pembelajaran hari ini, pembelajaran pagi hari ini, senang enggak kira-kira kalian? Apa yang membuat senang kalian dalam pembelajaran pagi hari ini? Karena Bisa lebih percayaan diri semakin tambah ya kan? Jadi sudah maju dan lain sebagainya, menyampaikan hasil kelompoknya, kerja kelompoknya masing-masing, menambah kepercayaan diri kita. Selain itu ada apa lagi yang bisa diperoleh kira-kira? Belajar menanggapi dan bertanya, berarti mengasah keterampilan apa? Berbicara kita di depan umum, ya toh? Tadi sudah menyampaikan ceramah dan lain sebagainya, ada yang menanggapi, ada yang menjawab, ada feedback dan lain sebagainya. Itu penting sekali. Bermanfaat enggak pembelajaran pagi hari? Bermanfaat ya, sangat bermanfaat sekali. Baik, peserta didik, mungkin pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini betul-betul memberikan kebermanfaatan dan juga keridhaan pada kita semua, ya, memberikan ilmu yang bermanfaat dan nanti kemudian menuntun kita jalan masuk surga. Amin Allahumma. Kita akhiri dengan istighfar dan doa khotbah majelis secara bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.